Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di video pembelajaran dengan materi atau mata kuliah kewirausahaan. Ya, kita masuk di pertemuan kelima. Mari rekan-rekan mahasiswa kita sama-sama simak video berikut ini. Baik, kita melanjutkan masih dalam mata kuliah kewirausahaan ya. Saat ini kita sama-sama belajar mengenai leadership dalam kewirausahaan. Nah, kepemimpinan bagi seorang wirausaha adalah modal yang sama pentingnya dengan kepercayaan dan kreativitas. Nah, kreativitas yang tinggi membuat kita inovatif dan adaptif, ya, kaya dengan pembauran dan tidak mudah dihambat oleh kejadian-kejadian dari luar. Nah, namun tanpa kepercayaan, kreativitas yang hebat tidak mempunyai nilai pasar. Tidak dapat diterima di mana-mana, ya. Kepemimpinan menggabungkan kreativitas dan kepercayaan itu menjadi sebuah usaha yang efektif, yang berpengaruh luas ya dan hidup. Nah, sebuah usaha yang dibangun tanpa kepemimpinan yang kuat hanya akan menjadi usaha kecil yang stagnan atau tidak berkembang. Jadi hanya stuck di situ-situ saja, ya. Kita hanya mampu memimpin sedikit orang dari usaha kecil dan tidak ada pertumbuhan usaha. Nah, tanpa kepemimpinan tidak ada orang hebat ya yang bekerja pada kita. Nah, kepemimpinan akan membentuk usaha ya menjadi besar ya, dan banyak orang yang mau bekerja dengan kita. Lalu kepemimpinan dibentuk secara bertahap sejalan dengan tumbuhnya usaha. Dari kombinasi pengetahuan, pengalaman, keterampilan ya, cara mengarahkan dan penerimaan. Teori karakteristik pemimpin efektif ya. Yang ke-1 itu ada dorongan. Pemimpin adalah orang yang memiliki tingkat usaha atau dorongan yang tinggi. Mereka mempunyai kehendak yang kuat untuk mencapai prestasi, lalu memiliki ambisi positif, energi yang berlimpah, tak kenal lelah ya dalam berkegiatan, dan menunjukkan inisiatif dalam hal banyak. Yang kedua, kehendak untuk memimpin ya. Pemimpin adalah orang yang mempunyai karakter dan kehendak yang kuat untuk mempengaruhi dan memimpin orang lain. Mereka menunjukkan kemauan dalam mengemban tanggung jawab meskipun pekerjaan atau tugas yang diembannya berbahaya ataupun beresiko. Yang ketiga, kejujuran dan integritas. Ya, pemimpin ini mempunyai keinginan untuk membangun hubungan saling percaya dan memberi teladan dan menunjukkan konsistensi yang tinggi antara perkataan dengan perbuatannya. Itu kejujuran dan integritas. Yang keempat, kepercayaan diri. Para pengikut melihat pemimpinnya tidak ragu-ragu dalam bertindak ya. Pemimpin perlu menunjukkan rasa kepercayaan dirinya untuk meyakinkan para pengikutnya tentang kebenaran sasaran dan keputusannya. Yang kelima, kecerdasan. Pemimpin adalah orang yang cerdas dan berpengetahuan untuk mengumpulkan, menganalisis dan menafsirkan informasi. Mereka harus mampu menciptakan visi, memecahkan masalah, dan membuat keputusan yang tepat. Yang keenam, pengetahuan yang terkait dengan pekerjaan ya. Pemimpin yang efektif mempunyai tingkat pengetahuan yang tinggi tentang banyak hal, mulai dari perusahaan, industri, dan hal-hal teknis. Pengetahuan yang luas membuat pemimpin dapat membuat keputusan yang cermat. Ya, sekarang kita lanjut lagi ya mengenai followers versus leaders. Ya, mungkin menjadi seorang pemimpin bukanlah hal yang mudah tentunya, tetapi juga bukan tidak mungkin ya. Banyak peluang di sini ya. Kalau kita menyadari maju mundurnya usaha yang kita bangun sangat bergantung pada kekuatan kepemimpinannya, maka mau tidak mau ya kita harus mengembangkannya. Pemimpin atau leaders mempunyai ciri yang berbeda dengan seorang pengikut atau followers. Followers ya, ciri-cirinya bereaksi, reaktif ya. Yang kedua, dia hanya menunggu telepon masuk. Yang ketiga, membuang waktu ya. Lalu kalender diisi dengan jadwal yang sudah diperintahkan. Ini ciri-cirinya followers. Ciri-cirinya leaders itu berinisiatif. Dia mengangkat telepon ya, angkat telepon ya. Lalu gunakan waktu dengan perencanaan dan antisipasi masalah ya. Invest time with people. Mengisi kalender dengan prioritas-prioritas ke depannya, action. Nah, ini adalah ciri-ciri perbedaan dari aktivitas followers dan leaders. Baik rekan-rekan mahasiswa, untuk video pembelajaran kali ini kita cukupkan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.